Oke. Iya, buat teman aku. Ah. Terima kasih, ya Allah, akhirnya diangkat. Oke. Apa? Aku mau curhat sekali mau tanya, bukan solusi sih, lebih jawaban gitu loh, Cek. Kalau aku Oke. ada masalah. Oke, sebentar ya. Kamu tahu kan setiap kali masuk telepon masuk di aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak ingin Iya, kamu soalnya, tidak ingin menyebut nama siapapun terus iya, habis itu minta aku di take down. Jadi tidak akan aku take down. Kenapa sayang? gitu. Aku tiap hari, tiap detik tuh kerja sambil dengerin suaranya Cek ini. Oke, Hawa, gimana sayang? Apa, kan saya ada masalah itu, apa, laundry money. Money laundry. Masalahnya sudah money laundry, sorry. Hmm. Money laundry. Dari Januari 2022 saya yang ada masalah ditangkap polisi itu. Nah, awalnya sih itu bukan saya. Awalnya kan aku punya teman satu PT gitu loh, C. Akrab banget sama saya. Bisa dibilang kayak ya udah kayak temen banget gitu, kayak saudara, makan sama, bareng, tidur bareng gitu di PT. Memang baik banget. Terus dia ex Taiwan, saya kan masih non kan di Hong Kong gitu. Terus sama-sama protes Hong Kong. Lah kami tuh hilang kontak udah sekitar setahunan, terus ketemu lagi lah. Ketemu itu dia kan udah bisa dibilang sukses gitu loh, C. Udah ada uang gitu. Nggak tahu dia kerja apa, terpulang lah dia kerja apa, yang pokoknya dia ada uang gitu. Jadi saya cuma mikir dia baik sama saya, dia teman saya gitu. Terserah dia mau kerjanya apa gitu. Yang penting aku nggak ikut kerjanya dia. Baik sama saya sih, kayak bantu terus gitu, kayak aku curhat, kayak kita saling curhat gitu. Dia curhat anak dia, saya curhat keluargaku gitu. Dia biasa sih. Nah, pas itu aku ada musibah, bapak saya masuk rumah sakit. Nah, karena saya waktu itu kebarengan saya renovasi rumah, udah setengah jalan kan sih, uang udah masuk beli material semua gitu. Jadi memang aku nggak pegang uang kan itu. Nah, bapak saya masuk rumah sakit, mau nggak mau saya kan tetap harus sebagai anak, saya harus inisiatif bantu orang tua apa bayarin rumah sakit gitu loh. Meskipun nggak sepenuhnya, ada saudara juga. Jadi aku pinjem sama dia uang, tapi nggak banyak, paling 2.000 gitu. Nanti aku cicil 2 kali ya, ataupun nanti bulan depan gitu. Pokoknya yang penting nggak lama gitu. Oh ya nggak apa-apa. Terus dia suruh saya buat ATM itu, buat ATM. Buat ATM. Pertama buat ATM HSBC itu kan. Oke, saya buat. Awalnya saya memang betul-betul nggak paham apa-apa sih. Memang kayak orang bodoh gitu loh. Jadi bisa dia udah bodoh, memang nggak paham. Saya tuh nggak ngerti apa-apa. Terus aku buatlah sama Yeye saya, aku minta tolong Yeye, apa saya mau buat ATM gitu, buat simpan duit, aku gitu C sama majikan, sama Yeye bukan majikan. Diantarnya aku dia sama, kan saya nggak tahu, jadi saya minta tolong gitu. Itu diantarin, buatlah jadi, terus suruh kasih ke dia, buat apa gitu kan? Nggak apa-apa, ini cuma kan dia OS, temen aku OS. Cuma saya kayak butuh buat transfer duit, pikir saya duitnya dia gitu loh, C. Aku nggak ada kepikiran jelek banget. Pikirnya dia cuma butuhkan lagi, oh nggak bisa buat ATM, bisa buat ATM, jadi dia butuh ATM buat nyimpan duit dia ataupun apalah gitu kan. Ya udah aku percaya aku adalah ATM itu, C. Lepas itu aku itu bayar hutang, aku pinjam tuh dibayar aku. Tapi memang dia kadang ajak aku makan gitu di restoran, ajak aku apa kayak makan di barbecue, kayak nyenengin aku gitu. Terus kadang aku butuh duit lagi, pinjam lagi, dikasih, selalu dikasih lah. Aku nggak tahu, pernah aku ada di viral yang itu laundry money. Nah, aku tanya sih sama dia, soalnya berhubungan dengan ATM, aku kan takut. Nah, jadi aku tanya, buat iki apa buat iki untuk aku masalah saya aku nyilih no pakai awakmu buat orang iku orang bejo lah, nah iki aman. Jadi selalu ngomong gitu sih, aman. Jadi saya pikir oh ya udah aman. Januari ada polisi ke rumah gerbek. Untungnya ada Yeye di rumah, aku nggak sendirian. Kalau nggak ada Yeye, aku kan nggak bisa ngomong, nggak fasih bahasa sini, Ci. Meskipun saya udah 4 tahun di sini. Jadi saya kaget 6 polisi, Ci. 1 perempuan. Dia langsung ngobrol sama Yeye karena langsung pakai bahasa Hong Kong.
Terus habis itu aku langsung dibawa ke kamar. Where's your room? Oh iya, aku tunjuk. Dia masuk, aku geledah semua kan, dikeluarin semua, digeledah. Aku udah diem aja. Ada apa ya? Terus dia tanya, mana ATM kamu gitu. Aku bingung, soalnya kan aku nggak pegang. Jadi aku bilang aja, gitu I lose. Oh, you never report police? Because I don't know, because I haven't put in money inside. Aku gitu. Aku belum simpan duit, jadi pikirku ya udahlah nggak ada duit gitu, apa alahnya gitu kan. Soalnya terus kan aku bingung mau ngomong apa, jadi aku bilang aja gitu. Habis itu diperiksa, aku dibawalah ke kantor polisi. Nggak tahu kantor polisi mana. Pertama di Kuntong, habis di Kuntong dia kayak tanda tangan, terus dibawanya ke Sansipo, polisi Sansipo. Di sana saya seharian di sana. Itu aja yang direkam, yang 3 jam 4 jam itu ya, yang direkam itu. Ya ditanya-tanya gitu, aku cuma jawabnya hilang. Terus hilang di mana? Aku bilang aja, aku not sure. Mungkin pas saya ada acara ulang tahun sama temen gitu kan, aku bilangnya gitu. Terus tanya-tanya, udah kan dikasih kaset kan, dikasih aku 1. Nah, aku jam 10:30 malam aku disuruh pulang. Tapi itu udah bayar jaminan 5.000, yang bayar. Gitu. Pas mau pergi ke rumah, dia minta jaminan kan. Terus kasih 5.000, aku dibawa, yaitu sampai direkam itu jam 10:30 aku suruh pulang. HP semua kan disita tadi, semuanya. Cuma paspor dong yang dikasih balik sama aku. Nah, pas itu aku kan tengah extend visa. Lah dia tanya paspor juga, mana paspor kamu? Saya nggak pegang, soalnya saat lagi extend visa. Oh oke, katanya. Aku pulang, terus aku diinterogasi sama majikan, nggak sama bos sama Sinsa. Terus aku cerita lah. Awalnya aku cerita karena aku masih bingung, udah nggak bisa mikir. Aku bilang hilang gitu aja. Tapi aku semalaman mikir gini aku kalau nggak jujur sama bos aku, siapa lagi yang mau bantu saya kan gitu. Jadi paginya aku temuin bos aku ceritain dari awal. Tapi aku nggak ada ngelakuin kriminal, aku bener-bener ditipu. Terus bos aku tanya, teman kamu di mana? Teman aku OS, aku gitu. Terus bos aku, alhamdulillah bos aku nih memang baik banget. Terus dia siap bantu aku. Ya udah, kamu tetap bilang yang first time, yang alasan pertama kamu. Aku kan gini, ya udah apa aku harus ke kantor polisi lagi untuk ngomong yang sejujurnya atau gimana? Kan aku minta solusi kan sama bos aku. Bos aku ini kapten fireman, jadi kayak dia punya circle-nya kayak polisi, banyak temennya gitu loh, polisi, migrasi dia banyak teman gitu Jadi aku minta solusi, terus bos aku telepon temennya yang polisi, tanya di telepon nama, terus katanya ya udah cool down first, terus just follow ikutin aturannya polisi dulu gitu, ikut aja dulu, nggak usah ngomong apa. Ya udah diem. Karena tiap bulan kan suruh lapor siap lapor tiap bulan. Itu selama 5 bulan. 5 bulan saya lapor tiap bulan. Itu pun aku ditemenin sama bos aku Setiap aku Sinsa, today I have to go police to report. Okay, what time ya? Nanti kalau jam sekian. Later we meet over there. Jadi ketemuan di situ di Ocean Sipu sama bos aku. Jadi bos aku selalu nemenin, meskipun cuma tanda tangan doang kan nggak ada yang jumpain. Betul, Terus sampai 5 bulan selesai, terakhir itu masuk ke dalam, ditemuin sama polisinya. Entah dia ngomong apa, ngobrol bahasa Hongkong sama majikan. Terus uang deposit itu yang 5.000 dikasih balik kan uang itu jaminan itu dikasih balik. Terus Singsangku ngomong, ya udah kamu nanti pulang ya, tunggu uangnya, aku pulang dulu, kata Singsangku. Oh oke. Jadi aku tunggu uang itu. Terus polisinya bilang gini, for now you no need to come again, no need to come, wait for until the police call you or call your boss. Oh okay, thank you sir, don't worry, dia bilang gitu aja sama aku. It's okay. Terus dia bilang, I know. Dia bilang I know you good ya. Terus soalnya saya on time terus setiap saya ikutin aja.
aturannya polisi, saya ikut aja. Terus habis itu Tunggu sebentar. sampai detik ini sih nggak ada telepon lagi. Terus aku tanya sama bos aku kan, bos, Cisang, have call from the police? No, iya ada Cici ya, nothing. Ya. Terus aku juga gak ada telepon gitu sih. Terus gimana itu selanjutnya, aku bingungnya itu sih. Oke, paspormu di mana sekarang? Di aku semua. Sudah dikembalikan Masih sama polisi, sudah dibalikin semuanya? Nggak sempat diambil polisi, soalnya pas itu kan extend visa. Terus extend visa sempat di cancel sama no improve sama immigration kan. Terus bos aku nulis surat kalau saya percaya pembantu saya gitu loh, artinya pokoknya dia jelasin sama immigration, saya percaya sama pembantu saya, kalau pembantu saya ini nggak akan buat kriminal gitu, ini cuma hilang gitu kan bos aku. Terus 2 hari kemudian visa aku turun, terus paspor dibalikin sama saya. Oke. Jadi kasus kamu mulai pencucian uang itu bulan berapa, Mbak? Dari bulan 2021 sekitar bulan 4 gitu aslinya sih yang dipinjam sebetulnya. Oke, dan kasus bulan 5. Dan kasusnya mencuat pada Januari 2022. Ya. Terus berapa uang yang masuk di ATM-mu? Nggak tahu sih, soalnya kan yang pegang ATM dia gitu. Saya nggak ngecek, nggak tahu. Bukan, kan polisi pasti ngasih tahu berapa ratus ribu gitu. Oh, ya dia cuma bilang 200 berapa ya? 200 lebih lah, 200 ribu lebih. 200 ribu lebih. Yang oke. Itu 15 kali? 15 ATM, bukan ATM saya saja sebetulnya. Oh, 15. Kayak di ecer gitu loh, Ce. Oh, oke, berarti ini kasus ini sebenarnya bukan cuma kamu aja, banyak anak yang kena money laundry. Benar tidak? Iya. Oke. Kalau kasus kamu cepat selesai, Dok, dan kamu majikannya masih tetap, mungkin kamu masih bisa lagi renew sama majikan. Tapi kalau kasus ini sampai dinyatakan dengan money laundry sampai dideportasi, mungkin polisi akan tetap minta kamu untuk laporan dan uangnya nggak dikembalikan. Paham nggak? Mungkin majikanmu bisa membantu kamu itu, karena kebanyakan kan uang tidak dikembalikan selama kasus belum selesai. Tapi kan kamu uang sudah dikembalikan kan? Iya, uang sudah dikembalikan. Jadi ya nggak apa-apa, tunggu proses saja. Karena kalau prosesnya parah dia dideportasi, Mando. Kalau kasusnya parah dideportasi, tidak diizinkan di Hong Kong. Jadi karena memang majikan, ikut campurnya majikan itu bagus, karena majikan sekarang memberikan keringanan ke kamu. Paham nggak? Iya sih, alhamdulillah. Paham. Berarti saya nih kayak kan saya mau renew lagi sama majikan ini kan. Kapan bulan Januari ini insyaallah bulan 4 finishku. Oke, bulan Januari renew lagi loh. Coba renew lagi loh. Paham? Iya. Iya. Jadi saya kan memang selalu bilang kan kemarin, aku gimana ya saya takut kan gitu, saya takut dipulangin. Enggak lah, kamu kerja sama saya, nanti saya yang ngomong sama Sinsang gitu. Tapi Sinsangku memang baik kok, alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi ya kan kita wanti-wanti aja kan, kan tetap ada kerisauan dalam hati. Sebaik-baiknya majikan ini kan kontrak gitu lah, pikirku gitu. Cuma dalam kontrak, jadi aku nggak bisa. Tapi kamu harus baik-baik di situ. Kamu baik-baik di situ kamu mencoba yang terbaik, aku rasa kamu bisa bertahan, sayang. Jadi itu semua tergantung dari kamu. Kalau kamu mampu bertahan di situ, apapun yang terjadi mereka akan mempertahankan kamu. Dan jangan lupa diri, paham nggak maksudku? Jangan lupa diri. Iya makanya. Iya tetap saya mengkondisikan saya ini seorang pembantu, jadi saya harus tetap, meskipun aku udah 4 tahun mau berapa tahun, saya harus tetap yang lebih nunjukin lebih baik gitu, bukannya lebih dan kendor kan, banyak kan kalau udah lama kendor gitu merasa majikan. Tapi kalau aku nih meskipun nggak ada masalah, aku harus majikan lebih sayang aku karena kerjaan aku baik gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun. Kamu orang mana? Aku orang Jawa. Jawa mana? Malang. Orang Malang, oke. Jadi wanti-wanti sama teman-temanmu yang lain, kalau hilangan ATM secepatnya laporan sama polisi.
Apalagi disuruh temennya buka ATM. Ini kan gara-gara kamu temen deket, temen baik, ngasih kamu makan, ngasih Iya. apa, padahal kamu sekarang lagi dikhianati, ngerti nggak? Iya sih. Itu Heeh. udah pengalaman pertama dan buat pelajaran buat saya dan buat teman-teman saya juga udah bilang kayak kalau teman-teman dekat kalau ada yang ngajakin ini aneh-aneh udah jangan ikutin gitu. Ya udahlah kerja sebagaimana kerja gitu. Soalnya kan kemarin bukannya saya ditawarin kayak aku mau kerja sama, enggak, kan aku pinjam duit terus disuruh aku, jadi aku pikirnya enggak ada kepikiran ke situ. Kalau seumpama dia bilang ayo kerja sama saya, mungkin saya ada pikiran negatif ya sih gitu Tapi loh. kan Jadi karena memang seorang penipu kan bisa melakukan apa aja, Mbak. Pertama, iya, hidungmu dicucuk dulu, dikasih makanan, dikasih buah, diutangin. Kan itu memang caranya sindikat kan seperti itu, kan tidak langsung. Kalau langsung kan kalian curiga. iya, Paham nggak maksudku? iya sih. Jadi nunggu aja prosesnya. Kalau semuanya baik-baik saja, kamu tidak akan ditelepon kemungkinan. Tapi masih nunggu sidangnya karena sidang pelepasannya itu biasanya Dek Satin. Jadi itu sidang pelepasannya Dek Satin. Jadi kasusmu selesai kalau sudah dibawa ke Satin. Oh jadi tunggu sampai sidang ya Ci ya, itu baru selesai. Kan Terus belum maaf sih diputuskan. satu lagi. Iya, kenapa? Mm-mm. Kalau saya satu majikan kan, saya masih kalau untuk renew ke depannya nggak ada masalah ya, kita tetap Nggak ada bisa masalah. kerja seperti biasa ya. Tetap kan majikannya satu. Alhamdulillah. Majikannya satu. Makanya Iya, kamu harus kerja lebih baik lagi dan jangan pindah-pindah. Bertahan di situ. yang enggak. Iya sih, iya sih. Hmm. Makasih banget ya Ci, ya Oke, Allah. Hawa, Aku oke. udah sering dengar, aku mengikuti selalu kayak videonya Cici, tapi kayak kalau nggak dengar dari Cici ngomong Cici sama saya tuh kayak nggak sok ning hati gitu loh Ci. Oke. Kayak beda gitu. Sudah tenang kan Makanya makasih sekarang? banget ya Ci ya. Iya, siap. Alhamdulillah udah Terima tenang. kasih. Kalau ada nanti kalau ada waktu saya main sana, insyaallah. Siap. Saya tunggu. Makasih ya Ci. Oke, matur nembah nuwun. Oke, bye-bye. Ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali tentang money laundry. Ini bukan kesalahan kalian, tapi apesnya ada di kalian ya. Karena money laundry itu pengiriman uangnya itu sangat banyak sekali, Mbak. Sebagai seorang pembantu, kita bisa bilang kalau uangmu di bank lebih dari 100.000, itu sangat mencurigakan sekali. Sementara gajimu cuma 4.630, 4.730. Jadi tiba-tiba kamu dapat transferan di mana lebih dari 100.000, maka kamu akan terkena money laundry. Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada masalah, aku cuma pinjam ATM-mu. Saya berkali-kali ngomong, kalau ada temenmu pinjam nomor ATM-mu, apalagi ambil ATM-mu, jangan pernah dipercaya. Karena itu adalah ada sindikat-sindikat yang dimana memang tujuannya itu pada kalian, pada kita, para TKW Hongkong ini. Jadi jangan percaya sama temenmu, dikasih makan ikan tongkol, dikirimi bakso, diceng di restoran, dan kalian kelepek-kelepek. Akhirnya identitas kalian diberikan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah wanti-wanti tentang money laundry berkali-kali. Jadi adalah anak-anak overstay yang menggunakan teman baiknya sendiri untuk bermain di sini. Jadi saya tidak tahu karena mungkin anak-anak overstay di sini kan nggak boleh bekerja, dan saya rasa anak-anak overstay ini juga ada yang mainin juga. Jadi bukan dia sendiri. Jadi sekali lagi kalau anak overstay tidak bisa ditangkap pun mereka nggak ada masalah gitu loh. Kan kasihan tiba-tiba rumah majikan didodok polisi, 6 polisi masuk di rumah majikanmu, kaget nggak Mbak? Itu satu pelajaran buat kita yang lainnya. Kalian selalu menyepelekan, oh nggak apa-apa cuman temen sih. Dititipin duit pun jangan mau. Kan saya selalu bilang titipin duit, dikasih duit, iyo jangan mau. Wes. Intinya ATM-mu, KTP-mu itu adalah pribadimu, jangan sesekali disebarkan atau diberikan pada siapapun yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak tahu loh Mbak, temen plek sendiri, tetangga sendiri di Indonesia pun bisa berkhianat. Tetangga sendiri pun bisa menjadi musuh. Kok tetangga, saudara, adik, kakak aja bisa jadi musuh. Jadi lebih baik berhati-hati, karena saya selalu berpesan bahwa apes tidak ada dalam kalender. Jadi jangan pernah ngejak guyon tentang nasib kita di Hongkong, kecuali kita sudah bosen di Hongkong. Jadi itu hak kalian, kalau kalian mau melakukan apapun, itu hak kalian. Jadi itu aja pesan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan kata-kata saya, mungkin ada yang menyakitkan atau tidak menyenangkan bagi kalian, saya minta maaf.
kurang lebihnya saya cuman memberikan motivasi dan memberikan waktu saya untuk curhatan ini. Jadi kebetulan ada tamu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.